Pernahkah kalian berpikir, suku manakah yang paling banyak di dunia? Mungkin jawabannya akan mengejutkan, karena suku dengan populasi terbesar bukanlah yang sering kita dengar sehari-hari. Suku ini ada di Asia, dengan jumlah anggota lebih dari 1,4 miliar orang, lebih banyak dari gabungan beberapa negara besar di dunia. Tapi, siapa mereka dan bagaimana mereka bisa mencapai angka yang begitu besar? Saat ini, diperkirakan ada sekitar 7.000 lebih suku yang tersebar di seluruh dunia. Angka ini dapat bervariasi tergantung pada definisi dan kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah suku. Tetapi secara umum, suku-suku ini terbagi dalam beberapa kelompok besar yang tersebar di berbagai benua dan sampai mendominasi populasi dunia. Di video kali ini, kita akan membahas top 5 suku bangsa terbesar yang ada di dunia. So, jangan kemana-mana. Kalau perlu ambil kopi dulu biar kita bahas bersama-sama. Suku bangsa atau etnis adalah kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakan mereka dari kelompok manusia lainnya. Ciri-ciri ini bisa mencakup aspek bahasa, budaya, agama, tradisi, sejarah, asal-usul, dan faktor-faktor fisik tertentu. Dalam banyak kasus, anggota suku bangsa merasa memiliki kesamaan identitas dan ikatan sosial yang kuat satu sama lain. Meski demikian, pengertian tentang suku bangsa bisa berbeda-beda tergantung pada perspektif sosial, politik, dan ilmiah. Istilah suku bangsa terkadang digunakan hampir sama dengan kata bangsa, terutama dalam kasus nasionalisme etnis. Sementara itu, definisi suku bangsa atau para etnis, menurut para ahli yang telah memahami dan melakukan penelitian lebih dalam, adalah Sudarno, dalam bukunya Sosiologi Umum 2007, menjelaskan bahwa suku bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri khas, baik dari segi fisik, budaya, dan sosial, yang diturunkan secara turun-temurun. Dalam pandangannya, suku bangsa bukan hanya dipandang dari aspek biologis, tetapi juga melalui identitas budaya dan sosial yang dibentuk oleh faktor sejarah dan lingkungan. Maurice E. Oppenler, seorang ahli antropologi Amerika, mendefinisikan suku bangsa sebagai kelompok sosial yang diikat oleh kesamaan budaya, bahasa, dan sejarah yang membedakannya dari kelompok lainnya. Oppenler mengemukakan bahwa dalam suku bangsa terdapat sistem sosial yang tercipta melalui tradisi dan perilaku yang sudah berlangsung lama, dan masyarakatnya cenderung memiliki pola kehidupan yang khas. Dan menurut George Pinjang Murdoch, seorang ahli antropologi yang dikenal dengan teori-teorinya tentang struktur sosial, menjelaskan bahwa suku bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri kebudayaan yang spesifik dan berakar pada adat istiadat serta pola sosial tertentu. Menurut Murdoch, setiap suku bangsa memiliki sistem nilai dan norma yang membedakan mereka dari kelompok lain, dan ini mencakup cara berinteraksi, sistem kepercayaan, dan pembagian kerja sosial. Saat ini, diperkirakan ada lebih dari 7.000 suku bangsa yang tersebar di seluruh dunia. Meskipun angka ini bisa bervariasi tergantung pada definisi dan kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah suku. Sumber utama yang mengungkapkan angka ini adalah Ethnologue, sebuah basis data yang memetakan lebih dari 7.000 bahasa yang digunakan di dunia. Dengan banyak dari bahasa-bahasa tersebut berhubungan langsung dengan kelompok etnis atau suku bangsa tertentu. Karena bahasa sering menjadi indikator utama identitas kelompok etnis, data tentang bahasa ini memberikan gambaran yang cukup akurat tentang jumlah suku bangsa di dunia. Namun, identifikasi suku bangsa tidak hanya didasarkan pada bahasa, banyak suku bangsa juga diidentifikasi berdasarkan ciri budaya, agama, atau tradisi yang mereka miliki. Meskipun mereka mungkin berbicara dalam bahasa yang sama dengan kelompok lain, hal ini membuat angka suku bangsa bisa berbeda-beda, tergantung pada bagaimana penghitungan dilakukan. Apakah berdasarkan bahasa, budaya, atau faktor lain seperti identitas sosial? Selain Ethnologue, organisasi lain seperti Encyclopedia Britannica dan lembaga internasional seperti Bank Dunia atau PBB juga mencatat keberagaman suku bangsa di dunia dengan pengelompokan yang lebih besar dan lebih umum. Namun, definisi suku bangsa yang berbeda dapat memengaruhi perhitungan ini. Misalnya, sebuah suku bangsa di Papua Nugini yang memiliki lebih dari 800 bahasa berbeda dapat dianggap memiliki jumlah suku bangsa yang sangat tinggi karena hampir setiap bahasa tersebut mewakili kelompok etnis yang berbeda. Meski demikian, definisi tentang apa yang dimaksud dengan sebuah suku bangsa bisa sangat bervariasi. Beberapa ahli mungkin hanya menghitung kelompok berdasarkan bahasa saja,
sementara yang lain mungkin mempertimbangkan faktor budaya atau sejarah sebagai penentu utama. Proses globalisasi, migrasi, dan asimilasi budaya juga terus memengaruhi pembentukan dan pengenalan suku bangsa baru, atau bahkan mengarah pada hilangnya identitas suku tertentu. Di Afrika sendiri, memiliki keragaman etnis yang sangat besar, dengan lebih dari 3.000 suku yang berbeda. Beberapa di antaranya adalah suku Zulu, Maasai, Berber, dan Yoruba. Sementara di Asia, Indonesia termasuk ke dalam negara dengan suku yang mempunyai keberagaman terbanyak di dunia, yaitu lebih dari 1.300 suku bangsa. Sementara untuk Amerika Selatan, wilayah Amazon masih menjadi rumah bagi ratusan suku yang sebagian besar bahkan hidup dalam keterasingan. Nah, di antara suku-suku tersebut, beberapa bahkan memiliki populasi suku yang sangat besar hingga disebut mendominasi di dunia. Dan inilah dia daftar 5 suku terbesar di dunia. Populasi dan persentase suku Han adalah suku terbesar di dunia. Dengan jumlah populasi sekitar 1,4 miliar orang, mereka membentuk lebih dari 90% dari total populasi Cina, yang berarti bahwa hampir seluruh penduduk Tiongkok adalah orang Han. Suku Han juga ditemukan di negara-negara lain di Asia, seperti Taiwan, Singapura, dan beberapa bagian Asia Tenggara. Pengaruh dalam sains politik dan sejarah suku Han memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sejarah, politik, dan budaya Tiongkok. Mereka adalah inti dari peradaban Tiongkok yang sudah ada selama lebih dari 4.000 tahun, menciptakan sistem pemerintahan, filsafat, seni, dan sains yang mendalam. Sejarah Tiongkok sangat dipengaruhi oleh dinasti-dinasti yang didirikan oleh orang Han, seperti dinasti Han, yang menandai periode kejayaan di bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Peninggalan-peninggalan suku Han mencakup pencapaian besar dalam teknologi, filosofi, dan ilmu pengetahuan. Mereka memberikan kontribusi pada penemuan kertas, kompas, percetakan, serta sistem penulisan karakter Tiongkok yang digunakan hingga hari ini. Sebaran geografis selain China, suku Han juga tersebar di Taiwan, Hong Kong, Macau, Singapura, dan beberapa bagian Asia Tenggara. Di luar Asia, komunitas Han juga ada di negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Bahasa utama suku Han adalah Mandarin, yang merupakan bahasa dengan jumlah penutur terbanyak di dunia. Mereka menggunakan sistem tulisan karakter Tiongkok yang tidak berdasarkan abjad, tetapi lebih kepada simbol-simbol yang mewakili kata atau makna. Suku Han memiliki kepercayaan yang sangat beragam. Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme adalah agama dan filosofi yang dominan di kalangan orang Han. Konfusianisme, khususnya, mempengaruhi struktur sosial dan nilai-nilai moral mereka. Suku Han sangat berpengaruh dalam perkembangan ekonomi Tiongkok dan dunia. Dengan jumlah populasi yang sangat besar, mereka memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian global. China yang dipimpin oleh suku Han telah menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia berkat industri manufaktur, teknologi, dan perdagangan. Suku Arab diperkirakan memiliki populasi sekitar 450 juta orang di seluruh dunia, dengan konsentrasi terbesar di Timur Tengah dan Afrika Utara. Mereka membentuk sebagian besar populasi negara-negara seperti Arab Saudi, Mesir, Aljazair, Maroko, dan negara-negara Teluk Persia. Suku Arab memiliki pengaruh besar dalam sejarah dunia, terutama dalam perkembangan Islam. Islam, yang lahir di Arab Saudi pada abad ke-7, berkembang pesat dan memengaruhi lebih dari 1,5 miliar orang di seluruh dunia. Sejarah politik Arab juga dipengaruhi oleh kekhalifahan, seperti kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, yang memainkan peran besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya di dunia Islam. Peninggalan-peninggalan suku Arab dalam sejarah mencakup penemuan dalam matematika, astronomi, dan kedokteran, yang sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa selama abad pertengahan. Mereka juga dikenal karena kontribusi mereka dalam arsitektur dan seni kaligrafi Arab. Suku Arab tersebar di negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Mesir, Irak, Suriah, Yordania, dan negara-negara lainnya di Timur Tengah dan Afrika Utara. Arab juga dapat ditemukan di diaspora di seluruh dunia, terutama di Eropa dan Amerika. Bahasa utama mereka adalah Arab, yang digunakan di seluruh dunia Arab dan negara-negara Islam. Alfabet Arab digunakan untuk menulis bahasa Arab dan juga digunakan dalam bahasa-bahasa lain seperti Persia,
Urdu, dan Pashto. Mayoritas orang Arab memeluk Islam sebagai agama utama mereka, dengan penganut Syiah dan Sunni sebagai dua cabang utama dalam Islam. Ada juga komunitas Kristen Arab, terutama di negara-negara seperti Lebanon dan Palestina. Suku Arab memiliki peran besar dalam perekonomian dunia, terutama karena minyak bumi yang ditemukan di kawasan mereka. Negara-negara Teluk, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar, adalah penghasil minyak terbesar dan pemain utama dalam ekonomi global. Populasi dan persentase suku Indo-Arya, yang merupakan kelompok etnis terbesar di India, memiliki populasi sekitar 1,3 miliar orang di seluruh dunia, dengan sebagian besar tinggal di India, Pakistan, Bangladesh, dan negara-negara sekitarnya. Suku Indo-Arya berperan penting dalam sejarah India, khususnya dalam pengembangan peradaban Indus Valley dan kerajaan Maurya. Mereka juga memiliki pengaruh besar dalam perkembangan Hinduism, yang merupakan agama dominan di India. Peninggalan mereka meliputi sastra Veda, yang merupakan teks keagamaan tertua di dunia, serta pencapaian besar dalam matematika dan astronomi. Konsep nol dan desimal berasal dari India dan memiliki dampak besar pada perkembangan matematika dunia. Suku Indo-Arya tersebar luas di India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, dan juga ditemukan di komunitas diaspora di negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Bahasa utama mereka adalah Hindi, Bengali, Punjabi, dan Gujarati. Antara lain, mereka menggunakan abjad Devanagari dan berbagai sistem tulisan lainnya. Tergantung pada bahasa masing-masing, mayoritas orang Indo-Arya memeluk Hinduism, tetapi ada juga yang beragama Islam, Kristen, dan Buddha. Agama-agama ini mempengaruhi budaya dan kehidupan sosial mereka secara signifikan. Suku Indo-Arya memiliki kontribusi besar dalam perkembangan ekonomi India, yang saat ini menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia. Selain itu, mereka memiliki pengaruh dalam sektor teknologi informasi dan industri film Bollywood. Populasi dan persentase suku Bantu adalah kelompok etnis terbesar di Afrika Sub-Sahara, dengan populasi lebih dari 300 juta orang yang tersebar di negara-negara seperti Nigeria, Kongo, Angola, dan Mozambike. Suku Bantu memiliki peran penting dalam sejarah dan perkembangan kerajaan-kerajaan besar di Afrika seperti Kerajaan Kongo dan Kerajaan Zimbabwe. Meskipun mereka tidak memiliki pengaruh politik global seperti suku Han atau Arab, mereka memainkan peran kunci dalam budaya dan kehidupan sosial Afrika. Peninggalan suku Bantu terutama terkait dengan kesenian, musik, dan bahasa yang sangat beragam. Bahasa Bantu adalah kelompok bahasa yang paling luas di Afrika. Suku Bantu tersebar di seluruh wilayah Afrika Sub-Sahara, dari Afrika Tengah hingga Afrika Selatan. Bahasa utama mereka adalah berbagai bahasa Bantu seperti Swahili, Zulu, dan Xhosa. Banyak dari bahasa Bantu menggunakan alfabet Latin. Suku Bantu memiliki kepercayaan animisme tradisional, tetapi banyak yang telah memeluk Kristen dan Islam. Populasi dan persentase suku Caucasian atau Eropa mencakup sekitar 700 juta orang yang tinggal di Eropa, Amerika Utara, dan Australia. Pengaruh dalam sains politik dan sejarah suku Eropa memiliki peran besar dalam pembentukan peradaban Barat. Dengan munculnya revolusi industri, Renaissance, dan Perang Dunia yang membentuk tatanan dunia modern, peninggalan mereka termasuk sistem pemerintahan demokratis, pemikiran filsafat, dan pencapaian dalam seni dan teknologi. Bahasa utama mereka adalah Inggris, Prancis, Jerman, dan lainnya. Mereka menggunakan alfabet Latin. Mayoritas suku Eropa memeluk agama Kristen. Suku Eropa memainkan peran utama dalam revolusi industri dan globalisasi ekonomi, dengan negara-negara Eropa sebagai pusat perdagangan dunia. Dengan begitu banyak suku bangsa besar yang membentuk peradaban dunia, dari suku Han yang mendominasi Asia, hingga suku Bantu yang memperkaya budaya Afrika. Kita bisa melihat betapa beragamnya warisan dan kontribusi mereka dalam sejarah, ilmu pengetahuan, dan ekonomi global. Setiap suku membawa keunikan dan kekuatan yang tidak hanya memengaruhi negara mereka, tetapi juga dunia secara keseluruhan. Penasaran dengan bagaimana suku-suku ini terus berkembang dan mempengaruhi masa depan kita? Yuk, berikan komentar di bawah tentang suku mana yang paling menarik bagi kamu. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar kita bisa terus menggali lebih dalam tentang kekayaan budaya dunia.